Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terbaru, yaitu informasi hari ini terkait pengumuman hasil seleksi administrasi khususnya untuk P3K Guru tahun 2021. Yang mana informasi ini resmi dari Kemendikbud teman-teman, yaitu Kemendikbud mengeluarkan surat edaran terbaru ataupun pengumuman terbaru yang harus diketahui oleh seluruh pelamar terkait hasil pengumuman seleksi administrasi ini. Dan sebelum lanjut, kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya, agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pendaftaran seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Nah, ini dia teman-teman Instagram resmi milik Ibu Nunuk Suryani. Kita lihat di sini postingan terbaru dari Ibu Nunuk Suryani, teman-teman. Mohon diperhatikan. Nah, di sini ada pengumuman terbaru, yaitu surat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pengumuman tentang hasil seleksi administrasi seleksi guru ASN P3K tahun 2021 bagi instansi selain wilayah Papua dan Papua Barat. Nah, kita lihat di sini teman-teman, berdasarkan hasil verifikasi seleksi administrasi seleksi guru ASN P3K tahun 2021 yang telah dilakukan secara daring melalui portal SSCSN BKN, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu hasil seleksi administrasi dapat dilihat pada akun SSCSN masing-masing pelamar. Nah, jadi pengumuman hasil seleksi administrasi khususnya bagi P3K Guru tahun 2021, teman-teman bisa mengecek di akun masing-masing. Nah, nanti di bagian bawah ada pengumuman teman-teman, apakah teman-teman dinyatakan lolos atau tidak. Kemudian poin yang nomor 2, pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi administrasi berhak melakukan sanggahan terhadap hasil seleksi administrasi pada tanggal 4 sampai 6 Agustus 2021 dengan cara login menggunakan akun SSCSN masing-masing pelamar. Nah, jadi buat teman-teman yang dinyatakan TMS ataupun tidak memenuhi syarat, maka teman-teman bisa mengajukan sanggah melalui akun masing-masing, yaitu mulai tanggal 4 sampai dengan 6 Agustus tahun 2021. Nah, jadi nanti di akun masing-masing di bagian bawah nanti akan ada pengumuman teman-teman. Jika teman-teman dinyatakan TMS ataupun tidak memenuhi syarat ataupun tidak lolos seleksi administrasi, maka nanti akan ada keterangan alasan mengapa dinyatakan TMS tersebut. Dan teman-teman bisa mengajukan sanggah mulai tanggal 4 sampai dengan 6 Agustus, yaitu di akun masing-masing tersebut. Dan di bagian bawah nanti akan ada tombol ajukan sanggah. Nah, teman-teman tinggal klik saja ajukan sanggah. Kemudian poin yang nomor 3, jawaban terhadap sanggahan pelamar akan disampaikan sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021. Kemudian poin yang nomor 4, hasil sanggah akan diumumkan pada tanggal 15 Agustus 2021. Nah, jadi buat teman-teman yang dinyatakan TMS dan sudah mengajukan sanggah, maka nantinya akan diumumkan teman-teman hasil sanggah akan diumumkan pada tanggal 15 Agustus tahun 2021. Kemudian poin yang nomor 5, pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat ataupun MS berhak mengikuti seleksi tahap selanjutnya, yakni seleksi kompetensi. Nah, jadi buat teman-teman yang dinyatakan memenuhi syarat ataupun MS, maka teman-teman berhak mengikuti ujian kompetensi di tahap yang pertama. Kemudian yang nomor 5, pelamar diharapkan memantau perkembangan informasi yang diumumkan pada laman guru-p3k.kemendikbud.go.id. Nah, jadi buat teman-teman yang mendaftar seleksi P3K Guru, teman-teman bisa pantau informasi-informasi penting yaitu di guru-p3k.kemendikbud.go.id. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui, dikeluarkan di Jakarta 3 Agustus 2021. Nah, jadi dikeluarkan hari ini teman-teman, yang mana ini diposting 54 menit yang lalu. Nah, jadi ini baru saja teman-teman, baru saja diposting oleh Ibu Nunuk Suryani.
Dan buat teman-teman yang ingin mengikuti tryout untuk persiapan menghadapi ujian seleksi P3K Guru tahun 2021, teman-teman bisa follow Instagram kami yaitu Bahtiar Movie. Nah, di sini ada link untuk pendaftaran tryout ini. Nah, teman-teman bisa follow Instagram kami, nanti di sini akan ada link untuk pendaftaran tryout. Jadi seperti itu. Dan di sini juga ada latihan soal-soal, teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek di story kami. Nah, ini dia teman-teman, form Sangga. Alasan tidak lulus TMS. Nah, di sini alasan mengapa dinyatakan tidak lulus. Nah, di sini ada form untuk mengajukan Sangga, teman-teman, persyaratan yang tidak terpenuhi. Nah, ini dia teman-teman contoh persyaratan yang tidak terpenuhi, yaitu surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam yang diajukan kepada BKN. Nah, seharusnya surat lamarannya ini ditulis tangan. Dan alasan TMS, ini surat lamaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Nah, jadi bisa jadi surat lamarannya ini tidak ditulis tangan, teman-teman. Yang diminta ini ditulis tangan, tapi ini tidak ditulis tangan. Jadi dinyatakan TMS ataupun tidak memenuhi syarat. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa cek lihat untuk melihat dokumen yang dinyatakan TMS tersebut. Kemudian teman-teman bisa menuliskan alasan Sangga. Dan perlu diingat ya teman-teman, di sini ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi pelamar dalam menyanggah hasil dari verifikasi administrasi ini. Kita lihat di sini, dalam hal ini sanggahan diberlakukan jika kesalahan bukan dari kesalahan yang dilakukan pelamar. Periode masa sangga dapat dilihat di bawah tombol ajukan sangga. Nah, jadi kesalahan yang bisa disanggah ini adalah kesalahan yang berasal dari panitia, teman-teman, atau tim verifikator, bukan dari kesalahan pelamar itu sendiri. Nah, jika contohnya seperti ini, yaitu surat lamaran yang harusnya ditulis tangan, tapi pelamar tidak menulis tangan ataupun diketik, maka hal ini tidak bisa disanggah, teman-teman. Jadi apabila teman-teman tetap ingin mengajukan sangga, maka hasilnya pasti akan ditolak, teman-teman. Karena apa? Karena kesalahan seperti ini adalah murni dari kesalahan pelamar itu sendiri. Nah, jadi seperti itu teman-teman ketentuan dalam menyanggah baik itu CPNS maupun P3K tahun 2021. Kemudian kita lihat di sini. Mohon diperhatikan, fitur ajukan sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pelamar. Alasan sanggah yang pelamar isi harus benar, realistis, tidak mengada-ngada, dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Nah, jadi ini dipertegas lagi teman-teman, yaitu ajukan sanggah ini bukan untuk memperbaiki kesalahan, tapi menyanggahnya. Jadi teman-teman tidak diperkenankan untuk mengunggah kembali dokumen yang benar. Jadi bukan seperti itu teman-teman untuk mengajukan sanggah. Kemudian kita lihat di sini. Jika pelamar sudah menyadari kesalahan, maka tidak disarankan untuk menggunakan fitur ini, karena tidak akan mengubah hasil verifikasi. Nah, jika teman-teman sudah mengetahui kesalahannya, dan kesalahan tersebut berasal dari pelamar itu sendiri, maka disarankan pelamar tidak menggunakan fitur ini ataupun tidak mengajukan sanggah, karena sudah pasti akan ditolak, teman-teman. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.